gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Eli, kita sudah pendampingan individu ke-7 ya, di mana pendampingan ini nanti akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat dan Bu Eli ya, buat mempertanyakan atau menanyakan hasil dari selama ini diklat pendidikan guru penggerak ya. Jadi aksi nyatanya benar tidak nih dilaksanakan ya di lapangan. Tentunya itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dibuktikan oleh stakeholder yang ada di lapangan ya. Gitu. Bu Eli, ini ada beberapa pertanyaan juga ya untuk Bu Eli. Boleh dimulai ya Bu Eli ya. Bagaimana proses pembuatan tugas aksi nyata ya untuk modul 3.3 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid? Terkait pembuatan artikel ya. Ya, proses pembuatan tugas aksi nyata pada modul 3.3 terkait artikel itu pertama-tama yang saya lihat atau temui di lapangan adalah minimumnya anak tentang gemar membaca buku. Jadi dari itu saya mengangkat program literasi terutama di kelas saya, kemudian di sekolah saya pun sama. Jadi kami mengangkat program BGM, yaitu gerakan gemar membaca. Harus gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu selama membuat tugas tersebut? Terutama saya merasa senang sekali dan saya merasa yakin karena apa Bu? Saya merasa yakin itu karena saya banyak didukung oleh rekan sejawat, terutama kepala sekolah. Jadi setiap program yang saya lakukan itu mereka selalu mendukung. Jadi saya yakin keberhasilannya sangat insya Allah 100%. Alhamdulillah ya. Apa pembelajaran yang dapat Ibu selama pembuatan program tersebut, tugas tersebut? Pembelajaran yang didapat selama pembuatan tugas tersebut adalah banyak sekali ya Bu, diantaranya rasa kepemimpinan, kemandirian, kemudian juga keterampilan, bisa mengungkapkan pendapat. Jadi banyak sekali Bu yang didapat. Okay. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Saya akan selalu mengembangkan program-program yang saya punya Bu, dan saya ingin program yang saya punya itu benar-benar berhasil. Jadi saya akan berusaha, jika masih kurang maksimal saya akan terus meminta dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Oke, Bu Eli. Apa rencana Ibu terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut? Rencana ya? Rencana saya terkait pembelajaran yang didapatkan berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata, saya akan mengembangkan program-program saya yang secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Harus sinambungnya, harus berkelanjutan. Yang hari itu beres nanti sudah gitu ya. Jadi harus berkelanjutan. Setelah Ibu mengalami 8 bulan pendidikan guru penggerak nih ya, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Ketika saya sebelum menjadi CGP, saya memang merasa diri saya itu banyak kekurangan Bu. Tapi setelah melalui program ini sekarang saya hingga 8 bulan, banyak program yang saya dapat, kemampuan yang tadinya tidak saya punya, sehingga saya bisa. Nah, program-program itu yang ada di program guru penggerak saya selalu terapkan di kelas saya, terutama di kelas saya ya Bu. Kemudian saya juga mengimplementasikannya kepada rekan sejawat. Bagus ya. Berdasarkan yang Ibu alami nih, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid ya, pada diri murid Ibu setelah Ibu menjalani program 8 bulan ini?
karena kelas saya muridnya itu selalu senang Bu. Mereka itu merasa bahagia. Mungkin pembelajaran yang saya terapkan ini sangat berbeda jauh ketika saya belum jadi CGP. Jadi anak itu lebih antusias, lebih bahagia, lebih mandiri, lebih kreatif. Terutama mereka senang berinovasi Bu terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas saya. Oke. Apa saja nih ya hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Untuk saya pribadi saya sangat puas sekali karena banyak ilmu yang didapat, ilmu baru yang tadinya saya belum tahu menjadi tahu, dan yang membuat saya bangga selain untuk diri saya pribadi, saya bisa mengajak rekan sejawat saya Bu, sehingga apa yang ada di program CGP mereka tahu oh seperti ini, jadi banyak hal baru dan untuk perbaikan di kelas kami. Eli, apa saja hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini menjadi cukup menantang bagi? Hal yang paling cukup menantang dalam program guru penggerak selama 8 bulan ini yaitu pelaksanaan aksi nyata Bu. Jadi setiap modul kan selalu kami harus mengupload aksi nyata yang ada di sekolah. Jadi saya merasa senang sekali apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak itu saya lakukan di dunia nyata, yaitu di kelas saya. Oke. Bu Eli, Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu pastinya ya. Nah, jika sudah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Memang Bu, komunitas praktisi di sekolah saya itu kan sudah terbentuk cukup lama ya Bu. Kami selalu sharing tentang pembelajaran setiap minggunya itu di hari Sabtu. Jadi ketika ada hal-hal baru yang saya dapat, saya selalu berbagi kepada rekan sejawat. Oke. Eli, apa saja perubahan menyenangkan ya yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi Ibu? Terutama dalam pembelajaran Bu, yang mereka merasa terbantu sekali ketika belajar media pembelajaran, terutama di bidang IT-nya Bu. Itu mereka sangat merasa senang. Jadi ketika saya loka karya atau mendapatkan pembelajaran baru, mereka selalu antusias bertanya, "Jadi ada apa lagi nih? Tolong mengajari kami seperti itu." Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Yang jelas, saya pribadi akan menularkan apa yang saya dapat di PGP kepada rekan sejawat saya melalui komunitas praktisi yang ada. Kemudian kami juga selalu sharing kepada pimpinan kami bagaimana nih biar merasa Bu, lebih hidup. Jadi kami berencana mendatangkan narasumber ahli. Ya, oke. Berikutnya, apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus berjalan bersama? Yang pertama pastinya itu dukungan harus saya dapat dari kepala sekolah. Yang kedua adalah rekan sejawat, yang ketiga adalah wali murid. Memang kepala sekolah saya selalu mendukung semua program saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi bisa belajar bersama selalu. Oke. Nah, berikutnya Ibu, setelah Ibu menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya ingin mengembangkan program-program yang berdampak pada murid. Pastinya itu yang dia. Karena apa Bu? Yang berdampak pada murid itu membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, lebih hidup dan jelas berbeda dengan kelas lain. Kemudian aset-aset yang ada di sekolah juga. Mungkin itu program-program yang berpihak pada murid Bu. Eli, apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Ibu kembangkan? Esensialnya itu kan karena saya mengambil program literasi dengan nama Seliter, Senang Literasi adalah program BGM, Gemar Membaca. Jadi kenapa sangat esensial?
Karena literasi bukan hanya membaca buku, tapi kemampuan untuk memahami, menggunakan kata-kata, mengevaluasi, juga merefleksi ya Bu ya, berbagai jenis teks tertulis untuk membangun kapasitas individu atau murid terhadap kesukaannya dalam bidang membaca. Oke, Bu Eli. Apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan? Indikator keberhasilan yang saya rencanakan dalam literasi itu banyak sekali. Di antaranya saya mempunyai berbagai macam strategi yang diperlukan dalam pembelajaran, terutama di program seliter itu. Kemudian yang kedua, menggunakan alat bantu untuk menciptakan keberhasilan program literasi saya. Liter itu artinya apa? Senang literasi. Senang literasi. Biar mudah diingat. Apa saja potensi ya? Ini termasuk aset atau sumber daya internal dan eksternal ya Bu ya, yang sudah Ibu petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut. Jadi apa saja potensi yang sudah Ibu petakan untuk mendukung perkembangan kompetensi tersebut? Yang jelas ya Bu, kami mengembangkan modal yang ada di sekolah kami. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu pendidiknya ya Bu, yang gurunya juga. Yang kedua ada modal sosial atau masyarakat. Yang ketiga ada finansial. Nah ini yang paling penting sekali Bu. Nah, dari dana bos ya Bu ya. Kemudian modal fisik bangunannya, alhamdulillah bangunan di sekolah kami itu cukup memadai, semuanya ada Bu. Ada lab, ada perpustakaan, ada pojok baca juga, kemudian di lingkungan alam. Dan di saya itu memang karena sekolah kami sekolah adiwiyata, banyak sekali tanaman-tanaman yang menunjang ya Bu ya. Kemudian ada modal politik, dan terakhir adalah modal agama dan kebudayaan. Bu Eli, apa kendala yang mungkin timbul ya ketika Ibu menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Alhamdulillah Bu, saya tidak ada kendala karena saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah secara penuh, rekan sejawat, komite juga Bu, dan murid-murid. Kebetulan murid di saya itu setiap apa program yang ada selalu mendukung, karena kami selalu duduk bersama membicarakannya secara musyawarah apakah program ini bisa kami jalankan secara menyeluruh sehingga tercapainya keberhasilan. Alhamdulillah. Bu Eli, apa saja yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Setiap program pasti ada kendala ya Bu. Tapi sebelum saya mengutarakan program itu, saya selalu berkoordinasi Bu tentang program-program saya kepada kepala sekolah, sehingga saya meminimalkan kendala yang nantinya akan dihadapi di depan. Apa saja strategi Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan selalu melibatkan kepala sekolah, karena secara langsung pimpinan yang ada di sekolah ya Bu, kemudian juga rekan sejawat dan wali murid, sehingga program yang saya sodorkan atau yang saya rencanakan itu berhasil. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu Eli, terima kasih. Semoga programnya bisa terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Ya mudah-mudahan Ibu Eli juga lulus dengan nilai terbaik. Amin, doakan ya Bu. Sebentar lagi ya. Ya terima kasih Bu Eli. Sama-sama Ibu.